ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارحمنا بالقرآن أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya sudah kita bahas tentang dosa besar, berbuat aneh-aneh, berbuat zalim. Bahkan di dalam bab itu pun juga sudah dibahas tentang orang yang memungut cukai, memungut pajak dan balasannya. Nah, sekarang di bab selanjutnya, dosa besar selanjutnya yang ke-27 adalah memungut cukai, memungut pajak. Perbuatan memungut cukai termasuk ke dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa bighairi Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi al-haqqi ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dalam melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Orang yang memungut cukai itu adalah orang yang paling besar bantuannya kepada orang-orang zalim. Pegawai cukai itu kan ya sesuai dengan perintah atasan kan gitu kan. Kalau dia melakukan perintah atasan untuk memungut cukai, berarti dia tolong-menolong dalam kezaliman kan gitu. Bahkan ia sendiri termasuk yang zalim. Pemimpin yang zalim, yang ngurusi zalim, sampai nanti yang memungut cukai jadi pegawai cukai atau perpajakan yang paling bawah yang langsung ngambilin pun sama. Sebab ia telah mengambil apa yang bukan menjadi haknya dan memberikannya kepada yang tidak berhak. Maksudnya apa? Ini kan ambil dari rakyat kecil gitu. Diambil dari rakyat kecil, bukan hak dia, dan diberikan kepada orang yang tidak berhak. Berarti kepada atasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-makkasu la yadkhulul jannah." Pemungut cukai itu tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, terus mlebu ngendi? Nah, kan pertanyaan gitu kan? Ya pasti masuk ke dalam neraka kan gitu. Kalau tidak mungkin masuk ke dalam surga, pasti ke dalam neraka kan gitu. Beliau juga bersabda, tidak akan masuk surga orang yang kerjanya memungut cukai. Pemungut cukai itu memikul tanggung jawab penganiayaan terhadap manusia. Nah, penganiayaan terhadap manusia. Pada hari kiamat kelak, mereka tidak akan mendapatkan sesuatu untuk membayar kembali hak orang-orang yang sudah diambilnya. Sesungguhnya mereka akan membayarnya dengan diambilkan kebaikannya jika dia mempunyai kebaikan. Na'udzubillah min syarri dzalik. Kan dia sebelumnya ngambil juga dari orang lain yang diambil banyak. Lah udah, berarti besok ganti amalan kebaikannya yang diambil, mirip dengan kezaliman sebelumnya gitu kan. Nah, berarti karena dia zalim, maka dia diambilkan kebaikannya untuk orang yang pernah dizalimi. Itu kalau punya kebaikan. Kalau tidak, berarti keburukan orang terzalimi akan ditimpakan, ditanggung oleh orang yang memungut cukai tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut itu?" Nah, hadis ini gini benar. Sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, menurut kami orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham atau kekayaan."
Lantas Rasulullah menjelaskan, sebenarnya orang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa, haji, namun ia datang dalam keadaan telah mencela si fulan, mengambil harta orang lain, melecehkan kehormatan orang lain, memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain. Maka kebaikannya diambil untuk orang yang tadi, yang dianiaya tadi, diambil seperti itu. Apabila kebaikannya sudah habis, sebelum habisnya kesalahannya terhadap orang-orang itu, maka diambillah kejahatan orang-orang itu, lalu dipikulkan kepadanya, hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Hadis yang sangat-sangat masyhur. Pemungut cukai itu sama dengan perampok atau pencuri. Semua orang yang terlibat dalam pekerjaan memungut cukai atau pajak itu seperti semuanya, penulisnya, saksinya, petugasnya yang memungutnya, mereka semua bersekutu dalam berbuat dosa. Mereka semua memakan barang haram karena kan juga digaji dia, gajinya juga dari itu. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, lam yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga lahmun, daging yang nabata min suhtin nas, suhti an-naru aula biha, daging yang tumbuh dari barang yang haram, dan yang lebih pantas baginya adalah neraka. Jadi daging, kenapa kok yang dimaksud daging? Seseorang kalau makan itu pasti akan jadi energi, nanti kelebihan dari darah nanti jadi daging kan gitu, tambah besar. Nah, kenapa kok tambah besar? Tentunya pakai konsumsi kan gitu kan, dari makan dan minumnya. Kan nggak mungkin cuma ngirup udara gitu aja tambah besar, nggak mungkin. Balan namanya, tiup gitu aja tambah besar, gemuk gitu. Tapi kalau manusia dia tambah besar itu pasti karena asupan gizinya. Jadi dari makanan dan minumannya. Ya, maka dalam hadis ini disebutkan daging yang tumbuh dari yang haram, maka tempat yang lebih pantas itu adalah neraka. Ketika menafsirkan firman Allah, "Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith," katakanlah, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Al-Wahidi menyebutkan bahwa sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dahulu khamr adalah dagangan saya. Saya telah mengumpulkan harta yang banyak dari hasil penjualannya." Jadi minuman keras dia jual beli itu. "Apakah harta itu dapat mendatangkan manfaat bagi saya jika saya mempergunakan untuk berbuat taat kepada Allah?" Beliau menjawab, "Seandainya hartamu itu kamu gunakan untuk menunaikan haji, jihad, atau bersedekah, maka nilainya tidak sebanding dengan sehelai sayap nyamuk. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik." Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai pembenaran atas sabda Nabi tersebut, "Qul la yastabil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith." Katakanlah wahai Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Al-Atha dan Al-Hasan berkata, maksud yang baik dalam ayat tersebut adalah yang halal, dan maksud dari yang buruk itu adalah yang haram. Sedikit pembahasan tentang cukai ini selesai. Bedanya cukai kali pajak apa Pak Bu?
Ada yang tahu perbedaan cukai dan pajak? Cukai nggak rokok. Perbedaan cukai dan pajak. Perbedaan antara cukai dan pajak adalah sebagai berikut. Objeknya, kalau pajak dikenakan pada pendapatan properti atau transaksi ekonomi lainnya. Adapun cukai dikenakan pada barang-barang tertentu seperti rokok, minuman keras, dan bahan bakar minyak. Jadi kalau pajak dari rakyatnya, cukai dan pajak sebenarnya sama saja, dua-duanya haram. Tujuannya, pajak bertujuan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan menyediakan layanan publik. Cukai bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang tertentu yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan serta untuk meningkatkan pendapatan negara. Sifatnya, pajak bersifat umum dan dikenakan pada semua warga negara yang memenuhi kriteria tertentu. Cukai bersifat khusus dan dikenakan hanya pada barang-barang tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tarifnya, tarif pajak dapat berbeda-beda bergantung pada jenis dan tingkat pendapatan. Adapun cukai biasanya lebih tinggi daripada tarif pajak dan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis barang yang dikenakan cukai. Jadi selain itu ya ini ya tetap harus dibayar kan. Kalau nggak dibayar kita juga akan susah sendiri kaitan dengan pajak ataupun cukai. Lebih-lebih cukai tadi, lebih-lebih cukai itu kan diambil dari barang yang ada unsur haramnya atau makruhnya, lebih-lebih kaitan dengan apa nih? Dengan rokok, dengan yang haram, minuman keras, atau hal-hal yang haram ada yang ada di sini kaitan dengan cukai ini. Barang masuk berarti barang imporannya ya. Barang impor juga kena. Ya. Kaitan dengan pajak dan cukai, pendapatan Indonesia untuk APBN itu yang paling banyak dari pajak ini. 80 sekian persen dari pajak dan cukai. Paling banyak itu dari pajak. Padahal Indonesia banyak tambang, juga hasil bumi, sampai nanti minyak bumi, semuanya itu banyak sekali, namun tidak masuk di APBN, pendapatan negara. Silahkan nanti dicek lagi. Lebih-lebih kaitan dengan pertambangan itu tidak lebih besar dibandingkan cukai khusus rokok. Cukai khusus rokok itu lebih besar dibandingkan pendapatan kaitan dengan hasil bumi Indonesia. Lah terus hasil bumi Indonesia yang sebanyak itu masuknya kemana? Gitu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang perlu dijawab oleh orang-orang yang ada di pemerintahan. Gini, saya tambahkan sedikit. Dulu di masanya Imam An-Nawawi, pemerintah atau kerajaan orang Islam, pemimpin Muslim pada waktu itu, baitul malnya kas negaranya habis, sehingga dia pengen memungut pajak dari rakyatnya. Pada rakyatnya. Lantas ulama-ulama yang ada di sekitarnya, jadi ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah pada waktu itu ditanya, bagaimana kalau saya memungut pajak? Ya intinya ya tetap dikasih tahu, kenapa kok harus memungut pajak, kasih tahu semuanya. Boleh, wah setuju gak be? Semuanya di negara itu
Semua di negara itu ulama yang dekat dengan pemerintah ditanya jawabannya ya boleh. Nah, tapi tinggal satu tok ulama yang belum ditanya karena dia bukan ulama pemerintah. Ulama pemerintah itu ulama yang dekat dengan pemerintah, dia yang lurus, yakni Imam An-Nawawi. Ya awalnya gini, ya wis undang wae diputuskan baru dijikuk ngono wae. Ambil aja dari rakyat. Kan kita udah sepakat MUI misalnya, MUI Allah. Sepakat ulama yang ada di kepemerintahan kan gitu kan. Ya udah ambil aja. Tapi setelah dipikir ya mungkin iso, tapi baru rakyat pasti berontak. Nah, ulama seperti Imam An-Nawawi ini banyak pengikutnya dia, meskipun cuma satu orang, dia banyak pengikutnya. Kalau banyak pengikutnya nanti tambah kisruh negara nih kan gitu. Akhirnya ya wis, rajanya pemimpin pada waktu itu nyuruh Imam Nawawi datang dari negara, jemput ke rumahnya, dibawa ke hadapan raja pada waktu itu. Udah siap sama di depan raja, ditanya, Imam Nawawi ini ulamaku, jadi di kono sana ulama yang ape. Ulamaku wis tak takoki ape. Ini negara kasnya lagi kosong. Dan saya pengen bikin kebijakan ngambil pajak dari rakyat. Ulama-ulamaku ini udah setuju kabeh iki. Tinggal dirimu yang belum ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah jenengan setuju nggak saya ngambil pajak? Imam Nawawi berdiplomasi. Saya setuju, tapi dengan 3 pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab pertanyaan ini, kalau kamu bisa jawab pertanyaan saya ini, maka silahkan ambil pajak. Apa itu pertama? Buat apa kamu ambil pajak? Pertanyaan pertama, kamu ambil pajak dari rakyat itu untuk apa? Ya untuk operasional negara lah. Jadi nanti tentara butuh bayaran, nanti di perbatasan untuk jaga keamanan. Begitu pula operasional negara ini butuh dana, itu diambil dari pajak ini. Ya, betul. Kamu bisa jawab pertanyaan pertama. Kedua, Baitul Mal, kas negaramu mana? Kan sebelumnya ada kas negara. Lah sekarang mana kas negara? Kas negara kosong, udah digunakan untuk sesuai dengan kebijakan itu. Lah kok bisa kosong? Kenapa kok bisa kosong? Jadi pertanyaan ketiga, kenapa kok bisa kosong? Nah, jangan sampai kamu harus mempertanggungjawabkan kekosongan Baitul Mal ini. Kenapa kok bisa kosong? Sebelumnya nggak pernah kosong seperti ini. Nah, jangan Baitul Mal kosong itu untuk biaya pribadimu, biaya menteri-menterimu, biaya ajudanmu, biaya kanan kirimu, biaya sponsormu, biaya apapun yang ada di sekitarmu. Kalau memang itu yang terjadi, maka ambil itu dulu. Kamu justru harus ngambil dari orang kanan kirimu tadi, karena mereka ngambil dari Baitul Mal ini. Atau kalaupun mereka gajinya terlalu besar karena itu menghabiskan Baitul Mal, ya harus dipotong dulu gajinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya setelah itu tetap dalam Islam nggak boleh ngambil pajak dari rakyat. Karena kembali lagi kaitan dengan pajak ini, pasti seseorang ketika membayar pajak niku seneng napa susah Pak?
Kabeh kok jawabnya padha ya rene sing ngomong seneng Mbak, bantu negara, kontribusi saya untuk negara. Kok ketoke rene ngono kuwi? Apalagi kemarin ning Pati naik, ya Allah ya Rahman 250%, naik segitu marah semua. Kok kabeh ngono ya, kok reneng sing bahagia bangga ngono kok reneng ya? Ya ini sebagai pertanyaan, kenapa kok saya yang tanya kaitan dengan bayarnya itu ikhlas atau tidak itu loh, bahagia atau marah gitu loh. Apalagi tiap tahun naik dan seterusnya seperti itu. Itulah yang menyebabkan di dalam Islam kenapa kok pajak itu diharamkan. Selain itu nanti dalilnya dalam surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa disebutkan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, kan gitu. Janganlah kamu makan harta di antara kalian dengan cara batil. Cara batil salah satunya tadi ngambil pajak tadi, mungut cukai tadi, gitu. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi ini jadi pertanyaan atau nanti introspeksi untuk diri kita. Nah, banyak kali nanti bahkan ekonom pun juga mengkritisi kaitan dengan ini. Nah, kaitan dengan pajak belum lagi naik, semuanya naik. Rakyat kecil susah, gajinya semono, pajaknya tinggi, hampir semuanya kena pajak. Jadi semuanya, semua lini kena pajak tuh. Mau ning pasar kena pajak, tuku sayur mateng kuwi mesti ya wis kena pajak. Itu BBM-nya kena pajak, arep masak dhewe kena pajak, arep tuku bensin, tuku gas ya kena pajak, kabeh kena pajak. Bahkan kita makan di restoran kena pajak kabeh. Iki lagi makan tok itu, belum ngapa-ngapain. Belum lagi kita beli ke mall atau kemana saja, itu semua kena pajak. Yang beli kena pajak, yang jual pun juga kena pajak. Ya Allah ya Rahman. Makanya pendapatannya sampai 80% lebih dari pendapatan APBN. Ya tentunya ini jadi introspeksi diri kita. Nah, makanya kalau Indonesia radang maju-maju ini. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dalil-dalilnya juga sudah saya bacakan tadi. Semuanya, penulisnya, saksinya, yang nyuruh dari yang paling atas sampai bawah, semua kena di situ. Makanya kalau kita kerja jangan ambil yang seperti ini. Usahakan, karena memang ini dijadikan salah satu bab khusus untuk dosa besar, mungut cukai. Jadi seperti itu. Ya, kita harus hati-hati. Memang gajinya gede. Sing mlebu kono masih wong pinter-pinter, aku yang ngerti. Nggih ta, Pak? Pinter-pinter. Tapi untuk minteri orang lain gitu lah. Ya kan gitu. Pinter-pinter. Orang Indonesia nggak kurang orang pinter. Tapi ya itu tadi, kepinterannya digunakan untuk hal yang positif atau tidak. Sebelumnya kaitan dengan kezaliman, Allah ditanya, engkau berpihak pada siapa? Kepada orang yang terzalimi, kan gitu. Kalau Allah berpihak pada orang terzalimi, ya na'udzubillah, nanti susah juga kan gitu. Belum lagi banyak udah orang yang sudah melakukan pembayaran pajak ini. Bukan berarti saya nyuruh untuk nggak bayar pajak loh ya. Saya nggak nyuruh itu. Jadi ini saya sampaikan bukan berarti saya nyuruh untuk tidak bayar pajak, enggak. Ini untuk introspeksi bagi yang mengut pajak saja atau dari pemerintah. Saya pun juga pajak, motor saya pajak hidup tuh. PBB saya semua pajak hidup semua. Insya Allah hidup semua, saya usahakan. Terus terkadang kita udah usaha jujur, usaha bayar, usaha bantu pemerintah untuk itu. Tapi setelah itu seperti yang disebutkan di sini tadi loh,
diambil dari bukan orang yang pantas untuk diambil, namun diberikan kepada orang yang tidak pantas juga untuk diberikan pada dia. Ya, kalau memang akhirnya nanti perpajakan ini dari hasil uang rakyat yang diambil dari pajak itu digunakan untuk kemakmuran Indonesia, silakanlah, setuju kami. Sebagai ulama kita siap insya Allah. Tapi jangan sampai ada koruptor dibiarkan, kan gitu. Ngambil ngambil dari pertambangan merugikan negara triliunan. Ya, cuman penjara berapa, dendanya berapa. Kalau seperti itu tentunya ini yang bikin tambah marah, tambah muak gitu loh. Apalagi udah lama sekali kaitan dengan perampasan aset bagi koruptor, sampai sekarang juga nggak pernah diputuskan. Jadi dari DPR siapapun dia yang masuk ke DPR, sampai sekarang juga belum ada keputusan kaitan dengan itu. Coba kalau perampasan aset atau nanti dimiskinkan, wah pasti saya yakin takut mereka. Jadi ini yang perlu jadi pembahasan buat kita. Kita harus hati-hati, harus mikir, jangan sampai nanti kita rugi di akhirat. Seperti Imam Nawawi tadi, karena dia bukan ulama pemerintah, bukan kiai dari pemerintah dan tidak digaji oleh pemerintah, dia berani lantang menyampaikan seperti itu. Bahkan ketika pertanyaan ketiga ditanyakan kepada presiden atau raja pada waktu itu, rajanya langsung marah. Rajanya langsung berdiri, marah dia. Marah, berarti kamu mempertanyakan saya. Karena dimarahin seperti itu, Imam Nawawi karena merasa tidak dibayar sama dia juga berani berdiri. Lah ngapain kamu marah sama saya? Kamu yang mengundang saya datang karena undanganmu. Tak jawab sesuai dengan ilmu yang saya dapat. Kalau kamu nggak setuju, ya monggo, kamu pengen ngambil silahkan, kan gitu. Tapi saya tidak setuju dengan pengambilan pajak itu karena kesalahan dalam pengelolaan harta kas negara, baitul mal. Nah itu. Jadi ini yang jadi titik terang kenapa kok kita harus marah, kenapa kok kita harus sampaikan kepada siapapun. Kalaupun nanti ada keluarga kita yang terjadi perpajakan, suruh keluar aja deh. Ada? Suruh keluar aja, ngapain? Udah keluar ya. Cukup? Silakan, monggo. Ini tadi kan ilmu-ilmu itu sudah kita tangkap dan kita sudah mengalami itu semua dan sudah tahu melihat dan mendengar. Terima kasih. Nah ini kita aplikasikan ke masyarakat kecil saja di lingkungan sini. Mungkin ibu silakan. Terkait. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di perkumpulan kami itu ada simpan pinjam dengan bunga 10% dibayar 5 bulan. Berarti 1 bulan itu kena 2%. Terus beberapa tahun kemudian jadi 5%. Terus akhir-akhir ini tahu-tahu ada uang bujukan. Uang bujukan itu uang yang utang 5 bulan atau 10 bulan dulu dibayar 2 kali. Yang 3 bulan itu tidak dibayarkan, diangsur 2 bulan, tapi bayar tetap 10%. Sisanya 3 bulan itu bunganya disendirikan tak? Sampai beberapa tahun itu, jadi ada uang bujukan kira-kira hampir 9,6 juta. Uang itu tidak bertuang. Yang mau saya tanyakan, kalau uang itu haram mau dikemanakan? 2, apa bisa dikembalikan pada ibu-ibu yang pernah bujuk? Kalau dikembalikan ke ibu-ibu yang pernah bujuk dari tahun ke tahun, catatannya itu sudah hilang. Maka ada yang sudah meninggal juga. 3, apa boleh dibagi rata kepada ibu-ibu yang berhutang?
3. Tasawuf. Anak ibu-ibu yang sudah meninggal itu gimana hukumnya? Itu tak. Sebelumnya sudah saya sampaikan kaitan dengan koperasi itu haram. Jenengan mantan kali kiai kunti mawon nggih haram dan mriku. Simpan pinjamnya itu loh. Simpan pinjamnya yang uang diganti dengan uang yang lebih itu yang haram. Selamanya seperti itu. Kalau saya ditanya neng akhir ini sebenarnya yang perlu diperbaiki itu bukan neng akhir ini neng akhir gampang jawabnya. Sing angele justru kita mulai supaya simpan pinjam seperti itu tanpa riba. Lagu wis. Nek gelem dimulai nanti yang akhir ini nggak akan berkelanjutan. Tapi kalau cuman saya jawab yang akhir, maksudnya yang akhir itu engko ribane sisane yang kelebihannya dikemanain gampang niku ini. Sing penting setelah ini usahakan kalau ada simpan pinjam tanpa melebihi. Usahakan kalau ada simpan pinjam tidak ada riba di situ. Nyimpan silahkan, minjem juga silahkan. Tapi jangan ada kelebihan. Kalau ada kelebihan itulah yang diharamkan oleh Allah. Udah, ini yang perlu diperbaiki. Mau pertanyaan 1, 2, 3 mau jane ya kan bermuara di situ kan. Kalau saya jawab yang terakhir nanti duitnya dikemanakan gampang nih ini. Yang susah itu transaksi itu tadi loh, simpan pinjamnya entah 0,0001% sekalipun ya tetap itu riba. Jadi seperti itu, per bulannya 2% atau berapa sama saja itu riba. Jadi seperti itu, semua yang dihasilkan dari situ itu haram. Usahakan untuk dihindari. Nah gitu aja. Bisa dipaham Bu? Angel. Terus ini tak? Ya. Uang 9,6 itu dijadikan saham itu apa? Gimana itu? Lah ya gini, kalau memang nanti hasil akhirnya 9 juta itu untuk apa? Gini. Kalau misalnya ya sesuai dengan rapat setempat saja, ini gunakan untuk modal aja ya, modal ya, atau digunakan untuk apa ya, yang jadi uang yang ada di sini. Udah selesai. Setelah itu nanti simpan pinjam tanpa bunga lagi. Lah ngono wani boten. Iya. Memang sekarang udah nggak pakai bunga lagi. Ya. Tapi itu buat saham. Ya udah biar di situ saja untuk untuk modal saja dan nggak ada laba loh di situ loh. Modal saya bilang modal di sini bukan terus sesuk laba meneh aja. Tambah oke meneh aja. Lah itu uang 9,6 itu kan uang haram, Pak. Saya tahu. Kalau kita taubat selesai indah di situ. Berarti dihalalkan. Bukan dihalalkan, sebelumnya kan kita nggak tahu. Terus setelah tahu kita taubati, ya udah digunakan saja untuk modal, selesai. Sebenarnya ujungnya sudah tahu Pak. Tapi lama-lama jadi obat banget apa juga ya main-main. Halal. Iya toh Pak. Ya udah digunakan untuk modal saja di situ, jadi kas ning kono wae. Nanti kalau ada orang simpan pinjam, pinjemi itu. Udah, atau nanti untuk sosial silahkan. Jadi kalau sosial silahkan. Untuk bermasyarakat silahkan. Udah. Jadi tapi usahakan untuk yang untuk umum, bukan untuk pribadi. Terus ini ada dari tetap. Gimana hukumnya uang kas, uang inventaris, uang tabungan piknik dititipkan disimpan pinjam? Dibengke meneh aja. Aja engko ndak engko nek ora di apa jenenge? Engko ndak diblokir karo pemerintah iki sing 3 tahun. Tak cethake ben karepe.
Dan masalahnya nanti di bengke orang di apa? Cuman mandek di ATM atau di koperasi, kok akhirnya ya dibekukan sama pemerintah, bunggu bayar utang mau jangan dibawa perorangan saja yang jujur terbendaharai kudune sing wis ora butuh duit. Kira katut kira melayu di sikil. Nah, gitu. Cukup ya? Terima kasih. Ya. Nambah ini, Bu, Ibu kajian usul, ini tadi kan baiknya untuk sosial silakan, tapi yang untuk umum. Nah ini saya umumkan bahwa kita juga mau nambah di tempat penerbangan hewan, seandainya ikhlas. Jadi tadi kan ada bicaranya masalah sosial. Ini tim ini itu memikirkan untuk penyembelihan itu mau kita sempurnakan. Bok menopo, jadi itu kita menerima. Yang kelima ada masalah untuk umum perbaikan. Monggo, silakan. Itu di Budi. Saya mau bantah kita bagus. Jadi pahala. Itu bagi Bu tadi. Iya. Bu lagi Bu yang di lingkungan kita selain itu apa? Sudah cukup. Tanyakan Bu. Lagi. Diwakilkan juga boleh. Monggo. Ayo gantian. Yang bicara gantian. Lagi Bu, lagi. Oh, lepas ya. Karena kaitan dengan duit itu rimi tenan. Itu pasti diungkit bener, sekecil apapun itu. Jangankan duit gede, duit kecil aja itu dituntut. Ini nambahin Bu. Monggo. Tadi bersepakat dulu yang tadi ya. Ya. Pesertanya. Tapi kalau sudah meninggal Pak, enggak ya anggotanya saya bersepakat. Iya no. Bu, betul Bu. Anggota yang ada yang masih hidup bersepakat saja. Anggotanya sudah meninggal ya orangnya buka ya. Dan dirapatke meneh diwiki. Deal ya, oke. Ya. Ini sifatnya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pas saya baca surat Ali Imran ayat 130 itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba hatta pamuto amat apa doa tahu buat takunlah untuk itu saya baca artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-lipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Iya, betul. Nah di sini berlipat-lipat ya tidak boleh. Berarti kalau yang satu lipat berarti boleh. Nah itu bagaimana ya? Lipat yang di permasalahan. Kalau satu lipat, iya gitu kan. Atau tidak dilipat, jadi mana lipat? Berbagi perhatian. Jadi gini, kaitan dengan riba itu intinya tambahan. Tambahan sekecil apapun itulah yang dinamakan riba. Ya nanti masuknya di berlipat-lipat atau 1 kali lipat atau 100 kali lipat urusan lain, tapi riba itu haram, wis ngono wae. Yang harus kita perhatikan itu ribanya, bukan lipat-lipatnya. Paham ya sampai sini ya? Jadi bukan lipatnya, tapi ribanya sekecil apapun. Bahkan kalau saya nyampaikan kepada murid saya kaitan dengan jual beli dan riba,
Yang penting itu kita tahu mana jual beli, mana riba. Ini ranggagas kok riba jual beli untungnya labanya 200%, riba cuma 0,1%. Kuwi ra urusan, sing jual beli halal, sing riba haram. Pokoknya ngono kuwi titik wis. Paham ya sampai sini? Meskipun untungnya kalau jual beli 10 kali lipat atau 200 kali lipat bebas. Jual beli itu bebas. Yang penting kita nggak ngarusi. Sama-sama ridho itu jual beli halal, silahkan. Mau untung 200 kali lipat boleh, sah, halal mana loh. Tapi kalau riba meskipun 0,001%, ya tetap riba, itu tetap haram. Paham ya sampai sini? Jadi ini kaitannya bukan berlipat-lipat atau 1 kali lipat atau 0,0001%. Itu kan renek 1 kali lipat itu. Belum ada kali lipat kan itu kan. Belum dilipatkan. Rene kaitane sithik ra apa-apa ora iso. Kok aku maca iki berarti sithik ra apa-apa ora maksane. Jadi gini loh, kenapa kok di situ disebutkan berlipat-lipat itu gini. Lebih-lebih ketika seseorang tahu tentang perbankan. Kaitan dengan duit yang ada di bank dan aslinya yang diketik di bank dan duit asli itu jauh sekali. Itulah yang menyebabkan nanti ada penurunannya apa jenenge? Inflasi. Adanya inflasi karena ada duit di bank tadi. Ada tulisan loh. Jadi gini, misalnya jenengan nabung 1 juta di bank. 1 juta saiki. Setelah itu kan duit ini bisa dipinjamkan untuk orang lain, bebas. Nanti yang duit asli itu nggak sampai 20% dari duit jenengan tadi. Nanti setelah itu dipinjamkan lagi, wujudnya kan ketika. Paham belum? Misalnya jenengan kita nabung 1 juta, baru dipinjam ini 80 juta ACC, duitnya kok kono tulisan tok no. Kowe nek wong nyilih neh no. Langsung seperti itu. Nanti bahkan di ilmu itu cuman nggak sampai 20% duit itu yang beredar, dan aslinya itu tidak sampai 20% duit. Ya itulah yang dinamakan nanti berlipat. Iso dipinjem kono, duit padahal 100 juta iso dadi pirang-pirang ratus juta. Itu di bank seperti itu. Ya, selain itu kita udah minjemin sini, minjemin lagi, kok disaur dipinjemke wong liya, disaur pinjemke wong liya, rentenir wis rasane nggo duit lah. Rentenir kan seperti itu kan. Duitnya 10 juta, wong minjem 1 juta, kakek. Minggu depan wis nyaur wis dite tak pinjemke neh. Itu riba meneh. Itulah yang dinamakan mudhaafah di situ. Berlipat-lipat itu di situnya. Rentenirnya. Paham ya di sini? Bukan berarti duitnya 1 juta ngerti-ngerti dadi 20 juta, ora iso. Tapi melipatnya karena tadi tambah, tapi kita hanya sekedar minjemke uang. Paham ya sampai sini? Barangkali yang lain monggo silakan. Uang tadi itu kan kalau belum sosial itu besar. Nah itu kan mengangkut ibu-ibu banyak. Kalau nggak setuju gimana? Terus kalau buat makan Ojo dimakan. Oh, buat piknik boleh kata. Muga-muga selamat. Kan ngono. Pertanyaannya kan ngono. Muga-muga selamat tak dongake apik ta ya.
enggak jadi. Abot toh. Makanya kalau nanti tanya sama ulama, harta sisa riba itu untuk sosial, untuk bangun. Untuk bangun jalan, jadi kan untuk jalan saja, tidak untuk makan kita, tidak untuk piknik. Nek piknik ya tak dengokke muga-muga selamat ngono wae. Ya ini supaya tahu kan. Ya. Karena kan ini duitnya asalnya tidak jelas kan gitu. Kalau bank sosial itu kan menangkap banyak ada yang non Islam. Atau gini aja, jenengan pengen pinten Pak ngono wae. Bu, jaluk bagian piro no kayak ngono. Karena dia udah nggak butuh dengan itu gitu loh. Kita sebagai seorang muslim sudah tidak butuh dengan duit itu. Mau dipakai untuk mereka, kasih aja. Yang penting aja ning tinggo agama ibadahmu. Nah, kita tetap dapat bagian kan gitu. Hah? Tanpa jasa, iya. Bu, kalau yang bertanya sama saya 9 juta sekian itu apa semua itu uang jasa atau uang riba? Karena ada uang asli pokoknya. Mungkin nanti kalau untuk diskusi sama ibu. Kalau dia minta ya yang uang pokoknya aja. Yang riba-ribanya kalau ada tercatat ya itu dibuang aja. Dereng pun kula kirim temen Pak Basuki dereng enten kabar malih. Pripun? Sudah tuh ya saya. Alhamdulillah. Tolong dibayar sih, saya tak bayar. Mau isi kajian. Kon ngurusi wae. Istilahnya katakan, kalau saya pinjam Pak Hasan Effendi wedhus sensasi murid, so tak baleke yo wedhus sensasi. Jadi kan barangnya saya tidak nambahin, biarpun saya belinya jadi dulu saya beli wedhus itu 1 juta, gitu saya baleke wedhus yang 6 bulan lebih ternyata 1 juta 100, tapi saya wujudnya tak baleke wedhus. Gimana menurut yang meminta? Ya harus seperti itu. Ya. Jadi beli barang ya, barang sama barang sama, tapi ya harganya sebenarnya beda. Iya. Kan ada inflasi tadi. Atau mungkin ketika beli emas 2016 kira-kira masih 800-900 juta. Sekarang udah hampir 2 juta ini. Dulu kita pinjam emas 1 gramnya 800.000. Sekarang kembalikan kan kudu emas meneh. Lah ya wis itu kuwo. Ya harus mengembalikan dengan 2 juta, wujudnya emas mau. Ya wis balikno pokoknya baliknya emas. Kan gitu. Lah harganya udah naik, ya urusanmu. Lah sing nyilih kowe, pokoknya balikno emas padha mbiyen. Selesai gitu loh. Saya Ustaz. Monggo. Untuk pelaku bisnis ya Ustaz. Iya. Kadang kan pakai jasa perbankan. Katanya bank syariah itu juga sama saja, nggak sama bank. Iya. Nah untuk tiap bulannya kadang ada jasa yang kita tidak tahu masuk ke rekening itu apa 20.000 apa 30.000 biasa ada. Gede man. Jasa itu bunganya itu Pak. Masuk semua nomen. Kadang 5.000 masuk. Hah? Oh gitu tuh. Jadi umpamanya solusinya gimana saat itu untuk membersihkan? Jadi gini, untuk membersihkan ganti ATM yang wadiah titip tok ora tambah, nek kurang oleh, nek nambah aja aku gak ngono ngomongnya. ATM wadiah ya. Nah, yang untuk semua bank ada. Yang syariah BSI. Yang BSI itu ada, saya cuman wadiah tok, aku cuman nitip. Nek tak kurangi ora apa-apa, tinggu biaya admin, biaya ATM, monggo. Kalau kita untuk kira-kira kemarin kita bisa, saya kira-kira 1 bulan ada jasa dari bank ini kita ambil, kalau sosial gimana?
Kira-kira kita bukan Susah itu. Karena gini loh, duit tadi yang halal atau yang haram ning endi? Bedone ndi coba? bunganya itu maksudnya. Lah ya aku ngerti, bungane 20 yuta, 20.000. Duite jenengan 200 yuta. Lah 20.000 ning 200 yuta kuwi 20.000-ne ning endi kuwi? Kan wis campur. Tapi uangnya sama udah Lah iya, makane Pesannya sama. Pesannya sama. saya Barangnya campur. Iya. Tidak ke saya aja. makanya saya usahakan ganti aja rekening. Aku pengennya ganti ke Wadiah. Nomornya tetep iki iso ora ngomong ngono ya oleh. Coba sih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya banyak. Jadi usahakan yang Wadiah tidak ada riba. Aku gak butuh riba. Aku yang penting iso transaksi, bisa transfer, bisa nerima. Selain itu saya dipotong bulanan nggak apa-apa, potong untuk ATM nggak apa-apa, potong untuk apa aja boleh selagi sesuai dengan orang-orang lain. Tapi nek aku tambahan wegah, ngono tok omongi. Insya Allah pasti ada jalan di situ. Gitu nggih. Wadiah kita ya. Coba tanyakan ya. Bisa kita tanyakan siapa? Wadimor kuwi. Jadi yang di sini tanyakan. Bukan. Paham sampai sini? Ini kaitan dengan kehalalan apa yang kita makan yang gitu. Oke, buku ditutup ya. Cukup? Jangan. Tapi ini sudah. Pak Mufti ini bisnis. Nggak tidak. Oh ya, sampai bisnis. Nah, jangan rapopo. Saya tidak takut dan ngerti. Terima kasih apa yang diberikan. Jadi untuk saya sebenarnya alhamdulillah ya sudah mencoba karena sudah dapat ilmu menjaga dakwah ya, sehingga kita melakukan transisi yang sedikit-sedikit. Jadi mungkin pernah ini itu apa coba apa intinya jadi malah oke jago sini ya. Jadi saat di BTN itu saya lunasi satu transaksi itu 2 kali pernah eksekusi. Yang di BRI katanya masih kurang 1 pinjaman, saat kayak begini ya, bisa nggak ditarik gitu. Jadi oke situ kami sini pelajaran seperti itu. Karena kita perfect jadi nggak bisa mengelak. Nah, setelah itu kita ada melakukan sekarang ada transisi dari yang dulu menggunakan jasa-jasa itu sekarang tidak, dan kita lebih hindaran untuk mengelola saldo tadi di dalam. Jadi duit itu ya bentuk cash. Jadi duit itu kita simpan manual aja. Kalau perlu ya baru kita beli lah. Kemudian untuk teman-teman yang ingin transfer ya berapapun misalnya untuk 10 juta ya langsung dicairkan gitu. Saya rasa seperti itu sehingga transaksi di perbankan itu hanya angka dan limit kosong lah gitu. Saya mungkin begitu, dan alhamdulillah. Kalau dulu pinjam duit untuk modal belanja, sekarang nggak pinjam duit, rumahnya kan rumah. Nah itu kan. Dan kita nyaman, tidak pusing. Terkadang kita kemarin kalau pinjam itu harus segini setelah ini, sekarang sudah tidak. Gitu. Dan insya Allah mungkin ini menjadi nyaman sehingga kita nggak banyak stres tuh. Kalau dulu harus nanggung, justru waktu cempak gimana? Ya kasusnya seperti itu. Dan juga terbukti juga bahwa riba itu akan dihancurkan. Allah mengatakan manusia riba itu betul, dan saya melihat bukti nyata di lingkungan kita. Siapa yang kena riba sebetulnya kok hancur juga ya. Hancur juga artinya apa? Mengumpulkan uang, punya macam-macam, kemudian hilang karena apa? Mungkin harus bayar utang, kena bunga, atau bahkan keluarga yang sakit, mungkin seperti itu. Demikian saja nambah sharing saja. Ya, terima kasih. Jadi dari teman saya, teman pondok, wis ngerti ayat riba. Coba kalau tak cerita sekedap, teman pondok wis ngerti ayat riba.
lulusan pondok pas metu bisnis ora gelem nanggo riba awali. Bar kuwi wis sukses diiming-imingi karo bank. Pisan pindho mental kabeh bange. Lama-kelamaan wah sing ngomong saka bank kuwi saya lamis kan pinter mereka. Itu sampai akhirnya ya wis lah nyoba pisan badi. Kok enak betul. Kok enak itu sampai ratusan juta, sampai miliaran. Kok enak? Wah aku bisa buka meneh. Tuman dia, sampai itu miliaran dia. Di bisnisnya itu jual beli rumah, properti dia. Jadi awalnya semua cash semua. Terus sampai itu bisa, wah aku bayar iso ngene ya. Aku dipercaya ngene-ngene. Wah, merasa bangga bahwa dirinya hebat. Aku iso. Berarti ya wis aku ngejoke neh iso, ngejoke iso. Allah berkata lain. Ayatnya berjalan. Yang berjalan ayatnya Allah memerangi dia. Setelah itu hancur lebur nol. Minus dia. Karena apa? Dengan berbagai alasan. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai sebab, intinya dia sampai minus. Padahal sebelumnya pernah dia kok gagal, jarang sekali. Gagal pisan pindho, bisa nutup lagi dan seterusnya, tambah terus, tambah kaya. Terus kena bank mau, wis itu udah transaksi MM-an dia. Sampai akhirnya minus. Karena dia pakai riba tadi. Allah memerangi pelaku riba. Bener. Setelah itu sekarang alhamdulillah dengan izin Allah dia taubat. Wis aku saiki ora butuh karo bank. Wis semua aset dia jual untuk melunasi itu. Dia masih punya minus utang, ya udah tetap dia sahur. Setelah selesai dia udah nggak main riba lagi. Meskipun dia nggak diblokir, dia tetap nggak diblokir, tapi yaitu tadi setelah itu wah Mbak Neno ya tenan omongan Allah. Jadi dia sebelumnya udah tahu ayatnya, wes ngerti jenenge lulusan pondok tahu semua tuh. Tapi dia main dolanan kayak ngono kuwi. Setelah dolanan ya wes habis tenan, hancur tenan. Karena yang memerangi Allah sang pemberi rezeki. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka kita harus kalau guru saya dulu bilangnya merwiro, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, wis usaha dengan apa yang kita punya, selesai. Insya Allah itu akan berkembang. Berkembangnya sidik-sidik ora apa-apa, itu berkah daripada banyak tapi enggak berkah. Allah perangi itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ini kaitan dengan kerjaan, meskipun banyak sekali orang yang gajinya besar, kalau itu duit panas itu ya sing entek ya cepet. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai sebab, wis alasannya ono wis banyak sekali. Monggo intinya kita pelajari agama Allah untuk kita jalankan untuk memperbaiki kehidupan dunia kita sampai di akhirat kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.